Loh. Sedang apa ya Kak Felin di situ? Kok gerak-geriknya mencurigakan? Kalau dilihat dari gerakannya, Kak Felin seperti sedang melakukan sebuah ritual gitu teman. Tapi ritual apa ya? Tunggu sebentar, Otan seperti melihat sesuatu di sekitar wajah Kak Felin. Loh, itu kan Sobat Otan. Benar, itu si lebah tanpa sengat, atau yang lebih dikenal dengan nama Kelulut. Kenapa mereka semua ada di sekitar Kak Felin ya? Apa jangan-jangan Kak Felin ini sebenarnya adalah Ratu Kelulut? Tidak! Alah, ternyata itu sarang Kelulut toh. Pantes aja Kak Felin dikelilingi oleh Kelulut seperti itu. Kelulut kan punya kebiasaan unik yang hanya tahu satu jalan pulang. Sehingga kalau jalan pulangnya tertutup atau terhalang sesuatu, dia akan sabar menunggu sampai jalan pulangnya terbuka. Ketika Kak Felin menghalangi jalan pulangnya, kawanan Kelulut hanya menunggu Kak Felin untuk pergi dari sana. Setelah jalan pulang terbuka, mereka langsung masuk ke dalam sarang untuk menaruh makanannya. Dalam sehari, ia mampu bolak-balik sarang untuk menaruh nektar hingga belasan sampai puluhan kali. Tapi setiap koloni ternyata saling berebut makanan loh teman. Sampai-sampai ada saja Kelulut yang mati ketika sedang mencari makanan. Tidak hanya itu, ketika mereka sudah berhasil mendapatkan nektar, ada juga pemangsa yang menaruh jebakan tepat di depan pintu masuk sarang mereka. Salah satu pemangsanya adalah laba-laba ini teman. Lihat saja, banyak sekali Kelulut yang terjebak di jaring laba-laba tersebut. Ada yang berhasil lepas dari jeratan jaring laba-laba dan ada juga Kelulut yang mati karena kehabisan tenaga. Begitu hebat perjuanganmu Sob. Otan bangga sama kamu. Semoga kisahmu ini dapat menginspirasi banyak orang ya. Loh, kenapa pintu sarangnya tertutup? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau sudah seperti ini mereka harus bekerja sama untuk membukanya teman. Yap, Kelulut merupakan hewan koloni yang memiliki kerjasama yang baik. Tertutupnya pintu masuk sarang ini memang bukan hal baru bagi mereka. Banyak faktor yang menyebabkan pintu masuk sarang tertutup, seperti angin maupun tertutup akibat para pemangsa yang mencoba masuk ke dalam sarang. Tapi hal ini bukan perkara sulit bagi Sobat Otan ya. Tidak butuh waktu yang lama. Dengan kerjasama yang baik, akhirnya pintu sarang dapat terbuka kembali tuh. Mereka terlihat membuka sarang baik dari dalam maupun dari luar. Setelah terbuka, mereka pun kembali bekerja seperti biasa. Ternyata kalian memang Sobat Otan yang pantang menyerah ya. Kermaks, keren maksimal. Siapa yang pernah dengar kalau madu asli itu tidak disemutin? Nih buktinya, sarang Kelulut rusak akibat diserang oleh kawanan semut. Memang selain laba-laba, semut ini menjadi salah satu hama yang biasa menyerang sarang Kelulut. Tidak hanya mengambil madunya, mereka juga berusaha untuk menguasai sarang tersebut loh. Ini merupakan sarang Kelulut yang direbut oleh kawanan semut. Lihat, tidak ada satupun kantung madu yang tersisa. Semua sudah dirusak oleh kawanan semut ini. Jadi, mitos madu asli tidak disemutin itu tidak benar ya teman. Karena biar bagaimanapun, di dalam kandungan madu terdapat gula. Nah, gula merupakan salah satu sumber makanan yang sangat disukai oleh semut. Gak heran kalau ada peribahasa, ada gula, ada semut ya. Ini dia sarang lebah Kelulutnya teman. Tuh lihat, bentuknya unik bukan? Bola-bola ini merupakan kantung yang berisikan madu loh. Berbeda dengan cara panen lebah hutan yang diambil dengan sarang-sarangnya. Madu Kelulut hanya kita lubangi kantungnya, lalu diambil madunya menggunakan alat khusus seperti ini. Kenapa? Karena
kita rusak kantung madunya, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk kelulut bisa membuat sarangnya lagi. Sedangkan kalau kita panen dengan cara seperti ini, madu bisa kita panen hanya dalam waktu sebulan. Waktu yang cukup singkat, bukan? Oh iya, berbeda dengan madu yang dihasilkan oleh lebah hutan, madu kelulut ini teksturnya lebih cair dan rasanya agak sedikit asam. Satu koloni kelulut berjumlah antara 300 sampai 80 ribu lebah. Karena ukuran tubuhnya yang kecil, kelulut tidak dapat menghasilkan madu sebanyak lebah hutan. Tapi sobat otan ini punya keistimewaan tersendiri karena ia mampu menghasilkan propolis dan roti lebah. Propolis adalah lem yang terbuat dari getah tumbuhan yang digunakan menjadi sarang untuk menaruh madu. Kandungan propolis ini sudah tidak diragukan lagi ya. Propolis mengandung antioksidan dan fenol yang cukup tinggi, sehingga dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit seperti influenza, diabetes mellitus, dan juga tuberkulosis. Sedangkan roti lebah digunakan oleh kelulut sebagai makanan tambahan. Oh ya teman, rasa madu kelulut ini memiliki tingkat keasaman yang berbeda-beda ya. Semua tergantung dari sumber makanannya, seperti madu kelulut yang ada di kota Tarakan, Kalimantan Utara ini. Karena di sekitar tempat mereka dibudidayakan, banyak ditumbuhi tanaman hias dan pohon kayu putih. Sehingga rasa madunya tidak terlalu asam, tapi ada sensasi hangat karena ada campuran dari minyak kayu putihnya tuh. Gak heran deh, kalau masyarakat sekitar biasa mengkonsumsi madu kelulut ketika gak enak badan karena meriang atau demam. Selain tinggi antioksidan, madu kelulut juga kaya akan vitamin C yang baik untuk mengatasi flu dan demam. Tapi jangan lupa istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi ya teman, supaya proses penyembuhannya bisa maksimal. Buat kalian yang mau merasakan sensasi minum madu langsung dari sarangnya juga diperbolehkan kok. Gimana? Seger bukan? Tapi jangan banyak-banyak ya, kasihan paman pemilik madunya. Nanti hasil panennya jadi berkurang deh. Hei, Kak Monik ngapain? Jangan sampai merusak sarang kelulut ya kak. Walah, ternyata Kak Monik cuma mau membuktikan pada teman-teman di rumah tuh, kalau lebah kelulut sama sekali tidak menyengat. Saja, ketika tangan Kak Monik menyentuhnya, mereka terlihat tenang tanpa melakukan pergerakan apapun. Kalian tahu aja sob, kalau Kak Monik itu manis, sampai-sampai gak mau berpaling ke yang lain gitu.